Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mahmudin dengan NIM 2110007, Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Dibuatnya video ini tiada lain ialah untuk memenuhi dan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Semusim. Di sini saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan mengenai komoditas padi, mulai dari yang pertama prospek dan peluang usaha komoditas padi, yang kedua faktor apa aja yang mempengaruhi komoditas padi, yang ketiga bagaimana cara meningkatkan produksi komoditas padi, dan yang keempat adalah bagaimana atau apa aja tahapan-tahapan dalam membudidaya tanaman padi. Prospek dan peluang usaha tanaman padi. Yang pertama, permintaan yang sangat besar. Kalau misalkan kita melihat penduduk Indonesia, 90% mengonsumsi beras. Indonesia untuk memenuhi ketahanan pangan, pemerintah sampai-sampai mengimpor dari luar gitu kan, mengimpor beras dari luar. Nah, inilah kesempatan kita, khususnya para petani, khususnya para pengusaha, dapatlah memaksimalkan di sana. Harusnya orang Indonesia itu bisa berdiri sendiri dengan cara apa ya, ini berusaha tanaman padi gitu. Untuk caranya bagaimana? Ini bisa menjadi pemasukan buat rumah tangga kita, ataupun kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti rumah makan atau perusahaan yang sangat besar, yaitu Bulog gitu kan. Yang kedua, iklim. Iklim di Indonesia itu sangatlah bagus. Bahkan ada yang mengatakan tanaman atau misalkan tongkat kayu pun bisa jadi tanaman gitu. Semuanya bisa jadi di sini. Apalagi ini mengenai padi gitu, padi sawah. Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti ada sawahnya. Kita dapatlah memaksimalkan di sana gitu. Apalagi Indonesia dikenal dengan negara yang agraris. Yang ketiga, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kita barusan udah disinggung bahwa sumber daya alam Indonesia sangatlah melimpah, termasuk sawahnya. Ada yang datar, ada yang tanah sharing. Nah, kita dapat memaksimalkan di sana untuk menanam budidaya tanaman padi yang tidak lain untuk usaha kita gitu. Kemudian SDM-nya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia pastilah mempunyai penduduk yang sangat besar. Mulai dari konsumsinya terhadap beras itu seperti apa, bahkan bagaimana kita mengelolanya. Nah, disinilah yang harus bagus gitu, SDM-nya seperti itu. Memaksimalkan di sana. Yang keempat yaitu mengenai teknologi. Teknologi sekarang sangatlah maju, bahkan dikenal dengan 4.0 menuju 5.0 gitu. Mulai dari traktor yang mungkin udah nggak asing lagi dengan dunia kita, di telinga kita udah nggak asing lagi, kita bisa lagi menciptakan teknologi-teknologi baru untuk menciptakan atau untuk meningkatkan mulai dari kualitas dan kuantitas produksi tanaman padi. Seperti itu. Faktor-faktor yang meningkatkan produktivitas tanaman padi. Yang pertama itu penggunaan benih atau bibit unggul bervarietas tinggi. Kita bisa menggunakan benih hibrida sesuai dengan kondisi lahannya seperti apa. Apakah lahannya itu datar ataupun tanah sharing, karena ini sangat berpengaruh. Yang kedua yaitu pemupukan. Dan di sini kita bisa penggunaan pemupukan yang bersifat biologis ataupun kimiawi gitu kan. Apakah penggunaan pupuk kandang atau pupuk kimia sangatlah berpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian hama dan penyakit. Nah, di sini kita bisa menggunakan pestisida atau dengan cara-cara yang alami gitu. Kayak pengusiran wereng kemudian pengusiran burung pipit dan lain sebagainya menggunakan bahan-bahan alami dengan diadakannya seperti ular, burung hantu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu irigasi.
Nah, ini irigasi sangatlah berpengaruh terhadap komoditas tanaman padi sawah, karena kalau misalkan lihat, apabila tidak di sawah tidak ada air, maka tidak akanlah tumbuh si padi tersebut, seperti itu. Yang keempat yaitu memanage waktu gitu. Kapan kita panen, kapan faktor-faktor yang meningkatkan produktivitas tanaman padi. Yang pertama itu penggunaan bibit atau benih varietas unggul seperti IR70 atau IR64, atau lebih spesifiknya yaitu menggunakan varietas Ciherang. Bahkan penggunaan bibit unggul ini bisa disesuaikan dengan kondisi lahan. Apakah lahannya itu datar, tanah sering, juga sangat berpengaruh terhadap kita menentukan benih atau bibit varietas unggul tersebut. Yang kedua yaitu pemupukan. Nah, pemupukan sangatlah kunci, hal yang utama gitu kan setelah pembibitan. Nah, pemupukan di sini kita bisa menggunakan dengan cara penggunaan pupuk kandang ataupun secara kimiawi. Yang jelas di sana harus adanya NPK ya, karena itulah yang dibutuhkan oleh tanaman padi itu sendiri. Terus untuk masalah dosisnya, dosis pemupukan sendiri disesuaikan dengan kebutuhan si tanaman padi. Jangan sampai tanaman padi itu kekurangan unsur hara ataupun kelebihan unsur hara, karena dapat menjadikan atau menyebabkan toksis atau keracunan bagi tanaman padi itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengendalian hama dan penyakit. Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa cara ya, seperti hama tikus dapatlah dilakukan dengan cara alami, yaitu dengan dihadirkannya burung hantu, karena biasanya tikus itu sangat takut sama burung hantu. Atau buat hama burung dapatlah digunakan orang-orangan sawah ataupun lain sebagainya. Nah, buat penyakit itu sendiri kita bisa menggunakan dengan beberapa cara pendekatan, yaitu bisa menyemprotkan pestisida terhadap tanaman padi tersebut gitu. Yang keempat yaitu lahan. Nah, lahan juga sangat berpengaruh. Apakah lahan tersebut datar ataupun tanah sering, ini sangatlah menentukan terhadap hasil tanaman padi. Yang kelima yaitu irigasi. Nah, irigasi sangatlah penting karena kita tahu bahwa tanaman padi itu sangat memerlukan air. Baik tanahnya datar ataupun tanah sering, sangatlah berpengaruh diadakannya air. Ataupun misalkan tanaman padi yang menggunakan tada hujan, itu beda lagi gitu. Nah, dalam irigasi pembibitan, pemupukan, bahkan pengadilan hama terpadu, untuk sekarang lebih simpel deh kayaknya, karena kita dapat menggunakan teknologi gitu. Mulai misalkan dari irigasi kita dapat memompa air gitu kan, ataupun lain sebagainya. Seperti itu. Budidaya tanaman padi. Yang pertama yaitu pengolahan lahan. Nah, dalam pengolahan lahan, yang pertama kita harus membersihkan lahan tersebut mulai dari jerami, rumput liar dan lain sebagainya. Nah, untuk jerami sendiri ini bisa dijadikan sekaligus pupuk ya, pupuk kompos. Oleh karena itu bisa dibakar ataupun dikedalamkan gitu, dibalikan dari tanahnya, langsung dibalikan lagi gitu. Kemudian dicangkul si lahan tersebut, terus setelah cangkul dibajak dan diratakan. Nah, sebelum diratakan kita harus membajak dulu, membalikan tanah yang ada di bawah menjadi ke atas, agar supaya unsur haranya atau lebih maksimal gitu. Kemudian meratakan, fungsinya untuk lebih bagus dalam proses menanam padi. Nah, dalam perataan ini kita bisa dengan cara setelah membajak, setelah meratakan, coba diairi apakah udah rata belum, karena setelah diairi pasti bakalan kelihatan mana yang rata ataupun yang tidak.
Untuk yang tanah sharing, gunakanlah dengan cara agak memanjang seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pembibitan. Seperti halnya yang sudah dijelaskan, pilihlah benih padi yang berkualitas. Nah, ini merupakan hal yang penting ketika ingin budidaya padi. Nah, ini juga sangat diharuskan dicocokkan dengan kondisi lahan, apakah lahannya cocok untuk benih atau varietas seperti apa, seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa benih tersebut bisa tahan terhadap serangan hama penyakit, terus sangat cocok sama lingkungan tersebut gitu. Kemudian yaitu proses penyemaian benih padi. Nah, di sini buatlah areal buat penyemaian padi dengan lebar 1, 2 atau 3 meter sesuai dengan kebutuhan lahan yang akan ditanami itu seberapa luasnya. Kemudian tambahkanlah 2 kg bahan organik semisal kompos, pupuk kandang, sekam, atau abu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang harus diingat ialah sebelum ditaburkan benih tersebut haruslah direndam dulu sekitar 2 kali 24 jam. Nah, persemaian ini dilakukan selama 25 hari ya, kurang lebih 25 hari sebelum masa tanam. Nah, diharapkan atau diusahakan tempat penyemaian ini dekat dengan lahan yang akan ditanami padi tersebut. Dalam proses penyemaian ini jangan terlalu banyak air ya, karena bisa membusuk terhadap bibit unggul tersebut. Penanaman. Nah, penanaman bisa dilakukan setelah penyemaian yang selama 25 hari dan ketika lahan udah beres gitu kan, udah mulai dicangkul, dibajak dan diratakan gitu. Nah, ini setelah lahan juga harus ada perairan di sana juga ya. Kemudian kita bisa langsung menanam dengan kedalaman 1 sampai 5 cm dan dengan jarak rentan 25 sampai 30 atau 40 cm gitu. Kemudian berikutnya yaitu pemupukan. Nah, setelah si akar tanaman padi itu udah lumayan cukup kuat, nah kita bisa langsung pemupukan. Pemupukannya mau secara kompos, pupuk kandang, ataupun penggunaan pupuk kimia, yaitu langsung penggunaan untuk pupuk urea, bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini ketika pemupukan diusahakan jangan sampai terkena pada pucuk tanaman padi tersebut, soalnya kalau misalkan kena bakalan agak mati-mati seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu pengendalian hama ya. Pengendalian hama ini kita bisa menyemprotkan pestisida atau menggunakan bahan alami seperti tikus, takut sama burung hantu, atau hama ureng dengan penyemprotan insektisida, memecahkan telur-telurnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian perawatan lahan ya. Yang perawatan dilakukan dengan 3 hal, yaitu penyiangan, pengairan, dan pemupukan ya, yang tadi juga sama masuk ke sini. Nah, untuk pemupukan yang tadi, pertama kali setelah tanaman pada berusia 1 minggu, jenis pupuk yang diberikan adalah yaitu pupuk urea dengan dosis 100 kg, tetapi disesuaikan dengan lahannya. Kemudian pemupukan selanjutnya itu dilakukan setelah 25 hari hingga 30 hari setelah penanaman. Ini dikasih pupuk lagi agar bisa lebih cepat pertumbuhannya. Kemudian untuk pencegahan hama dan penyakit dapat dicegah dengan memberikan pestisida. Nah, untuk yang terakhir yaitu panen. Nah, pemanenan di sini dapat dilakukan dengan tanda-tanda padi itu udah mengkuning 95% dan agak merunduk. Nah, di sini gunakanlah sabit gerigi untuk memanen dan letakkan hasil panen pada tikar
atau pada alas agar supaya si hasil panennya itu tidak kemana-mana gitu. Dan untuk proses perontokannya itu bisa digunakan dengan cara menggebuk ya, dengan memukul-mukul atau dengan teknologi yang sudah ada seperti itu. Nah, keberlanjutannya yaitu untuk budidaya tanaman padi, karena sekarang zamannya udah maju, udah lebih modern, maka diharapkan menggunakan teknologi agar supaya lebih mempermudah dan lebih mempercepat proses panen dan hasil panennya lebih berkualitas. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jikalau ada salah kata, salah penyampaian. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.